وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Sadaqallahu maulana al-azim. Terlebih dahulu kita panjatkan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha besar, lagi Tuhan yang maha mulia, dan yang mengurniai kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis syafaah yang mulia ini. Teriring salawat salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya sekalian. Semoga kita senantiasa dalam rahmatnya dan petunjuknya dari kini sampai hari yang akan datang, yakni hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang mengandung di dalam risalahnya bermacam-macam. Semuanya itu adalah menjadi amrun i'tibariyah, suatu perkara yang kita perhatikan. Karena semuanya itu adalah contoh-contoh yang baik dan contoh yang sangat berguna dalam kita mengayungi segala hal-hal yang bertalian dengan hidup kerohanian maupun hidup jasmaniah yang bersifat fisik ini. Kita sangat perlu menanamkan iman, menanamkan ihsan, menanamkan ma'rifat dan pengenalan yang terhubung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada suatu jalan untuk menghantarkan kehadrat Tuhan yang maha besar itu tidak lain adalah dengan wasilahnya, perantaranya, bagaimana firman Tuhan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wabtagu, dan berpeganglah oleh kamu, ilaihil wasilah, kepada Nabi itu perantara. Semua kita berantara Nabi kepada Tuhan agar kita selamat dunia dan akhirat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, takutilah kamu akan Allah dan berpegang kamu kepada wasilah, yaitu perantaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu walaupun ia seorang nabi yang akhir zaman yang sangat terkebelakang, tapi namun awal permulaan daripada pembukaan risalah kenabian Nabi Muhammad, kesemuanya itu adalah terbitnya daripada awal bermulanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum 500 tahun terjadinya semesta sekalian alam, nur Nabi Muhammad telah dibesarkan Tuhan dalam kandungan jalal dan jamalnya, dimuliakan Tuhan dengan secara hormat,
dan ditempatkan Tuhan dalam rahmat ilmunya 500 tahun sebelum terjadinya alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan akan nur yang mulia itu, yang bersumber daripada nur sifat yang maha jalal dan jamalnya itu, sehingga nur itu adalah dikatakan nur yang sangat mulia. Diletakkan Tuhan di atas aras nur itu 500 tahun sebelum terjadinya alam. Di mana perkataan itu dijelaskan oleh sebuah keterangan yang didapat dari salah satu risalat Anwarul Muhammadiyah, menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Nabi Adam. Sering kata-kata memanggilnya, ya Aba Muhammad, hai Bapa Muhammad. Kemudian Nabi Adam menanyakan pada waktu itu kepada Tuhan, ya Rabbi bima kanaitani Aba Muhammad, hai Tuhanku, kenapa engkau memanggil namaku dengan gelar Aba Muhammad? Siapakah Tuhan Muhammad itu? Kata Tuhan kepada Nabi Adam, irfa' rasaka fi suradikal aras nurun jalir min dzurriyyatika. Hai Adam, angkat kepala engkau, pandang di atas aras itu ialah seorang nur, nurun nabiyun jalil, nur nabi yang sangat besar, adalah daripada zuriat kamu. Dengan takdir dan kekuasaan Allah yang maha besar dengan limpah kurnianya, nur itu telah diletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala di berikat Nabi Adam alaihissalam sebagai salah satu menjunjung tinggi kemanusiaan itu kepada nur itu. Nur itu diletakkan di berikat Nabilah Adam. Adam adalah nenek yang paling tua di antara manusia, karena ia adalah awal kejadian daripada unsur kemanusiaan, ialah Adam, yang mana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, inni khulika basarun min tinil ladhi, sungguh telah aku jadikan Adam itu dari tanah liat. Adam itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ana abul arwah wa Adam abul basar. Aku adalah bapa segala ruh dan Adam adalah segala batang tubuh. Jadi batang tubuh insan yang ada kesemuanya, dari awal bermula dari Adam hingga sampai sekarang turun menurun, kesemuanya kehidupan manusia itu bersumber daripada unsur tanah, tentang kejadian diri mereka yang kasar. Nabi Muhammad diletakkan di atas berikat Nabi itu adalah satu derajat yang sangat mulia. Oleh sebab itu tidak seorang pun juga dapat mensia-siakan Nabi. Segala kalimat katanya menjadi hadis. Segala tutur apa yang dituturkannya semuanya tidak membawa kemauan hawa nafsunya, tapi benar-benar satu wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Lisannya adalah Al-Quran, di mana Tuhan menyatakan dalam surah Wan-Najmi, wan najmi idza hawa ma dalla sahibukum wa ma bawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu bertutur dengan kemauan hawa nafsunya, tapi Muhammad itu berkata dan bertutur itu adalah semata-mata dengan wahyu yang diwahyukan Allah. Jadi semua tutur katanya itu mengandung hikmah, mengandung guna dan petunjuk tuntunan dalam memberikan arahan kepada manusia yang beriman dan manusia yang percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disinilah yang dikatakan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tuhan mengutus Muhammad itu adalah untuk membawa agama yang benar dan membawa satu tuntunan dan arahan kepada manusia yang ingkar kepada kebenaran, agar dituntun manusia itu mau berbuat kebenaran. Oleh itu lahirnya Nabi Muhammad SAW itu mempunyai guna dan hikmat yang besar
dan membawa rahmat bagi semesta sekalian alam sesuai apa yang terkandung dalam isi Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus wahai Muhammad engkau ke dunia ini terkecuali membawa rahmat. Apakah yang dimaksud rahmat itu? Tidak lain adalah hudan, petunjuk. Karena hidup manusia mengharapkan petunjuk yang baik. Dari petunjuk yang baik itu akan melahirkan manusia yang sangat sempurna, baik dalam segi pribadi, baik dalam segi kehidupan dan pergaulan, sehingga dengan akhlak dan budi pekerti yang baik yang menerima tuntunan dari hidayah Al-Quran maupun Al-Hadis, manusia itu akan selamat. Berpribadilah kepribadian manusia, tidak mereka berpribadi yang mengandung suatu unsur hal-hal yang berkaitan dengan pribadi hewan. Demikian itu risalah kenabian Nabi Muhammad itu dapat kita ambil suatu lukisan yang baik yang kita letakkan di atas kemuliaan yang semulia-mulianya. Oleh sebab itu, di dalam karangan-karangan syair, baik dari Berjanji atau Syaraful Anam, baik dari Mulut Ahzab dan Mulut Habsi, baik mulut yang dikarang oleh Abdurrahman Albani yaitu Maulid Diba, kesemuanya memberikan sanjungan, memberikan kemuliaan terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena adalah selalu pertanda orang yang selalu memuji dan memuja kebesaran Nabi. Itu satu pertanda orang itu adalah orang yang sangat cinta kepada Nabi. Nabi telah memberikan satu garisan. Nabi telah memberikan suatu ketetapan bagi umatnya yang mencintai dia adalah beserta surga, beserta dia di dalam surga. Sebagaimana sebuah hadis yang dinyatakan oleh Nabi, man ahabbani kana ma'i bil jannah. Orang yang mencintai dia adalah berserta dia di dalam surga. Semuanya menjadi harapan kita ke semuanya bahwa surga itu adalah tempat kebahagiaan setiap orang yang mukmin, orang yang sholih, orang yang zuhud, orang yang wali, orang-orang yang muttaqin. Semuanya itu menjadi harapan surga untuk kediamannya pada masa depan di alam surga. Oleh itu kita junjung tinggi atas segala apapun yang dibawa dalam risalah Nabi itu memberikan bimbingan dan tuntunan. Apa tuntunan kepada kita ini? Risalah pengetahuan yang dibawa memang cukup. Karena kesemuanya itu pengetahuan memberikan bimbingan, baik berupa hadis maupun Al-Quran yang disampaikan oleh para mubaligh dan mubalighah. Semuanya itu memberikan makna dan maksud tujuan yang baik. Kalau kita kembali kepada risalah kenabian Nabi Muhammad, Nur Muhammad diletakkan di belikat Nabi Adam alaihissalam. Kemudian para malaikat pada waktu itu sujud kepada Nabi Adam. Disebutkan Tuhan dalam Al-Quran dengan firman-Nya, wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Firman Tuhan kepada seluruh malaikat yang ada di jagat itu, malaikat yang berada di mana saja, maka sujudlah kepada Nabi Allah Adam. Tetapi namun sujud itu pula membawa protes bagi Nabi Allah Adam, karena seluruh para malaikat semuanya itu adalah sujud di belakang Nabi Adam, tidak sujud di mukanya. Kemudian Nabi Adam bertanya kepada Tuhan, lima tasjudu fi khalfi ya Rabbi, kenapa para malaikat itu sujud di belakangku? Kata Tuhan pada waktu itu memberikan jawaban kepada para malaikat, karena itu adalah nurun nabiyun jalil, nur Nabi yang besar, nur Nabi yang mulia, akan diutus Tuhan pada akhir zaman yang akan datang. Ya, sebagai risalah kenabian yang menyempurnakan segala risalah-risalah nabi-nabi yang lain. Kemudian pada waktu itu, atas usul dan arfis Nabi Adam, ya Rabbi, hai Tuhanku, letakkanlah Nur Muhammad itu Tuhan, agar aku dapat mengenali dan para malaikat dapat mensujudi terhadap nur itu. Summa nukila, kemudian dipindah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan itu fi jabhati Adam, pada dahi Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian para malaikat semuanya sujud pada waktu itu, bertengok semuanya memandang akan nur wajah Nabi Muhammad SAW yang terletak di dahi Nabiullah Adam itu. Kemudian Nabi Adam mempunyai hasad dan kemauan lagi memberikan usul kepada Tuhan, ya Rabbi, hai Tuhan, kalau para malaikat itu sujud di dahiku,
tapi aku tidak akan dapat melihat akan nur itu. Yang mana nur itu bagaimana hai Tuhanku, agar aku dapat menghormati, agar aku dapat menyujuti zuriatku yang paling indah itu. Kemudian nukila, Tuhan turunkan akan itu nur fi asobi, pada tunjuknya, tunjuk jarinya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian diletakkan Tuhan nur itu di tunjuk Nabi Adam sehingga terang benderang pada waktu itu. Dan kemudian para malaikat sujudlah di tunjuk Nabi Adam pada waktu Nabi Adam memberikan persaksian kepada Tuhan yang maha besar dan memberikan persaksian Nabi Muhammad itu sebagai seorang rasul akhir zaman. Seluruh malaikat ia bersujud pada waktu itu, dan Nabi Adam turut menereng akan cahaya yang ada di tunjuknya itu. Jadi Nabi Adam juga memberikan kehormatan terhadap nur itu. Para malaikat juga memberikan kehormatan kepada nur itu, karena nur itu bersumber daripada kebesaran Tuhan dan keelokan dan kesempurnaan Tuhan yang maha besar itu. Para hadirin dan para majelis syafaat yang terhormat, oleh sebab itu setiap orang tahiyat disunatkan atas hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila orang pada waktu tasyahud mengucapkan syahadat 2 kalimat di dalam tahiyatnya, sunat umat Muhammad itu menereng ke sebelah kanan menuju kepada tunjuk itu, karena dia ingat hubungannya kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ dalam risalah kenabiannya awal bermula daripada titik permulaan daripada kejadiannya sampai berakhirnya nur itu dari Nabi Adam turun menurun sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Disebutkan di dalam diba fil khalili ihina Ibrahim hina kujiba bi finnar. Jadi nur Muhammad itu dipindahkan Tuhan kepada Nabi Ibrahim di ujung sulbinya. Dengan nur itulah ia dapat terpelihara dalam risalah kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ia bertentangan dengan Raja Namrud, tapi ia dapat kekuatan daya yang bersumber daripada ujung sulbinya itu diletakkan Tuhan hakikat kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya nur itu, Nabi Ibrahim telah dibakar oleh api Namrud. Maka pada waktu itu api itu tidak akan membinasakan dan tidak akan menghancurkan kepada nur tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ada nur Muhammad itu fi sulbil khalili Ibrahim hina kujiba fihi finnar. Karena nur itu diletakkan di ujung sulbi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sehingga padamlah api Namrud pada waktu itu yang sedang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian nur itu dipindahkan lagi turun menurun. Kemudian pindahlah kepada Sayyidina Abdul Muttalib, yaitu adalah neneknya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha besar, dari Abdul Muttalib lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah. Kemudian nur itu diletakkan oleh Allah di muka Nabi, di muka Sayyidina Abdullah, ayahnya, oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nur Muhammad itu diletakkan di dahi Sayyidina Abdullah. Sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia, nur itu sudah terciprat di dahi Sayyidina Abdullah atas rahmat Tuhan dan kurnianya serta kekuasaan Tuhan. Pada waktu itu orang memandang wajah Sayyidina Abdullah karena nur itu sangat hebatnya. Karena nur itu bersumber daripada jalal dan jamal Allah, yang disebutkan dalam satu perkataan hukama, taj'atanil jalal wal jamal fatanawwarat bainahuma Muhammad. Tuhan bersifat keelokan, Tuhan bersifat kebesaran dan kemuliaan. Dari dua jelas sifat yang maha besar itu diciptakannya nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu nur itu tidak akan mampu dipandang dengan muka, dengan mata, tidak akan mampu dipandang dengan segala penglihatan dan apapun juga, tidak akan mampu untuk menyoroti nur itu. Karena nur itu adalah nur jalalah, nur yang besar, nur yang indah, nur yang elok, mengandung segala rahasia kebaikan di dalamnya. Setelah nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berada di dahi Abdullah, semua masyarakat Quraisy pada waktu itu mencintai kepadanya. Bukanlah dia cinta kepada Abdullah, tapi cinta kepada nur yang telah meliputi dirinya itu.
dengan nur jamal, dengan keelokan Tuhan yang maha besar, dengan kebesaran Tuhan yang maha besar itu, nur itu mengembang ke seluruh tertarik daya nur itu. Semua manusia di masyarakat Quraisy itu mencintai kepada Sayyidina Abdullah alaihissalam. Kemudian pada waktu itu salah seorang perempuan yang bernama Fatimah Syam, ia telah mencintai akan nur yang ada pada dahi, Sayyidina Abdullah itu, sehingga dia berani memberikan harta pengorbanannya pada waktu itu kepada Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah tidak akan menerima hal itu, walaupun bagaimana, karena dia adalah seseorang yang telah keturunan daripada segala para nabi. Dialah pengandung daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Nur Muhammad itu tidak akan bisa dibeli dengan harta benda. Nur Muhammad itu tidak bisa dibeli dengan diri dan kekasih dan kecintaan. Karena Nur Muhammad itu mempunyai nilai dan arti yang setinggi-tingginya, karena mengandung rahasia ketuhanan, mengandung rahasia keagama, mengandung rahasia syariat, mengandung rahasia hakikat, mengandung rahasia tarekat. Karena Nur Muhammad itulah menghimpun seluruh apapun juga menjadi kesatuan dan persatuan yang penuh, di dalamnya mengandung rahasia yang besar. Oleh sebab itu tidak semudah orang melahirkan pengertian itu kepada siapapun juga, karena itu tidak bisa ditukar dengan emas, tidak bisa ditukar dengan harta benda dan keuangan. Nur itu adalah semata-mata untuk rahmat Tuhan bagi semesta sekalian alam. Walaupun juga Fatimah Syam pada waktu itu mengorbankan ontanya, mengorbankan segala harta kekayaannya untuk membeli Abdullah agar dia menjadi suaminya, maka jawab Abdul Muttalib, tidak. Saya tidak akan mengambil siapapun juga, terkecuali tunjukkan Allah untuk menunjuknya Abdullah untuk mempunyai istri yang ditunjuk oleh Allah. Kemudian dengan rahmat Allah Ta'ala dan kurnianya, pada waktu itu Sayyidina Abdul Muttalib, pakaian Nabi besar Muhammad SAW, mendapat petunjuk dari Tuhan. Janganlah hai Abdul Muttalib kau kawinkan Sayyidina Abdullah itu kepada seorang perempuan yang bagaimanapun, tapi kau harus kawinkan dengan Aminah binti Wahab. Kemudian dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah dijodohkan dengan Aminah binti Wahab. Sedangkan Aminah binti Wahab keturunannya itu bersambung dengan Abdul Muttalib. Jadi perhimpunan di antara dua keturunan itu menjadi satu, kesemuanya bersumber daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kawinlah Abdullah. Beberapa malam kemudian maka nur itu jatuhlah ke dalam rahimnya Aminah binti Wahab. Setelah nur itu jatuhnya kepada Aminah binti Wahab, Aminah pada waktu itu sering dituruni oleh para malaikat, sering dituruni para rohaniun dan rohaniah untuk menjenguk segala apa rahasia yang terkandung dalam perut Aminah itu. Kemudian dengan berapa lamanya pada waktu itu puntinglah Aminah, di mana disebutkan di dalam salah satu perawi di dalam Abdurrahman Bani. Sebelum berakhirnya Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Dibah, karangan Abdurrahman Al-Bani, yang menceritakan tentang hal Nabi Muhammad SAW. Fahtadzal arsu tarabaw wastibasara wazdadal kursi haibatan wa waqara wamtalatis samawati wan wara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Begitu hal-hal yang disebutkan oleh Abdurrahman Al-Bani sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Fahtadzal arsu tarabaw wastibasara, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu aras dan kursinya, surga diperendah pada waktu itu, dan aras dan kursi diperintah untuk menyambut utusan Allah yang lahir ke alam dunia raya. Hal itu dengan demikian orang-orang yang selalu mencintai Nabi patut dan layak kita buat salah satu tempat yang begitu baik. Sedangkan Tuhan pada saat lahirnya Nabi Muhammad, fahtadzal arsu tarabaw wastibsara wadadal kursi haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wadajjatil malaikatu tahlila wa tamjida. Tuhan pada waktu itu memperhiasi arasnya, Tuhan memperhiasi surganya pada waktu itu, dan suara-suara dalam alam malakut memuji kebesaran Nabi Muhammad dengan mengucapkan tasbih, mengucapkan taubat, dan mengucapkan kesejahteraan terhadap akan lahirnya utusan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh itu, di dalam perbuatan kita merayakan Nabi Muhammad, peringatan Nabi Muhammad itu membuat salah satu tempat yang baik, berarti sama dengan adanya Tuhan memperhiasi aras pada waktu itu menyambut kedatangan risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi menunjukkan adalah seorang yang mencintai kepada Nabi Muhammad, barang tentu dia memuliakan harinya, dia memuliakan tahunnya, dia memuliakan bulannya, dia memuliakan apa isi mana kandungan risalah yang dibawanya, yaitu Quran dan hadis. Kesemuanya itu sebagai salah satu tuntunan untuk memberikan sanjungan kepada Nabi Muhammad yang kita harapkan adalah limpah rahmat dan syafaatnya pada hari mendatang, yang mana di dalam Maulid menyatakan tentang hal-hal yang diharapkan bagi kita kesemuanya adalah tidak lain syafaatnya, yaitu syafaat Rasulullah, bantuan Rasulullah pada waktu kita berada di padang mahsyar. Kita semuanya akan berkumpul di sana menerima keputusan-keputusan dari Allah. Apakah kita termasuk orang yang mukmin masuk ke dalam surga? Apakah kita termasuk orang yang kafir atau musyrik yang masuk ke dalam neraka? Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad, dengan waktu saat yang kita peringati ini adalah sebagai satu pertanda bahwa kita adalah orang yang cinta kepadanya, dengan harapan syafaat kepada Nabi Muhammad pada hari mendatang, yakni hari kiamat. Di mana disebutkan di dalam surat Diba, dalam asrafal dinyatakan kun safi iya habibi yauma hasri wajtima. Katanya oleh Abdurrahman Albani dalam satu bait untayannya, ia berkata, yauma hasri wajtima, kita mohon syafaat kepada Nabi semua adalah yang kita harapkan pada saat yauma hasri wajtima, pada kita berada di padang mahsyar berkumpul nanti. Tak seorang jua pun yang dapat membela, tak seorang jua pun yang dapat membantu untuk meringankan beban dan riwayat hidup kita yang diminta pertanggungan jawab Tuhan sejak mulai awal kita berada di dunia sampai berakhirnya riwayat hidup itu, semuanya dikemukakan di muka pengadilan Tuhan yang maha besar dan maha mulia itu. Jika terdapat di sana satu kesalahan yang besar maupun kesalahan-kesalahan yang bersifat dosa dan nista, barang tentu kita akan masuk neraka. Tapi dengan adanya peringatan Nabi Muhammad yang kita peringati hari ini, dengan penuh kasih sayang kita, dengan penuh rasa cinta, dengan penuh rasa mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang tentu harapan tidak lain adalah syafaatnya pada hari mendatang, bantuannya, yaitu tanda pecinta itu akan mewujudkan suatu hubungan kasih sayang yang maha mesra. Dari itulah kita, para hadirin sekalian, hari-hari peringatan Nabi Muhammad SAW itu bukan hanya sebagai salah satu perayaan, tetapi peringatan kita mengulang kembali risalah kenabian Nabi Muhammad yang membawa rahmat bagi semisal alam itu. Kesemuanya itu menjadi pegangan bagi kita. Dengan adanya ibadah yang kita laksanakan, dengan adanya ilmu pengetahuan yang kita ketahui, semuanya itu adalah dari hadisnya, semuanya itu adalah dari firman Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk mencetak manusia yang benar, agar manusia itu pada hari kiamat dapat mempertanggungjawabkan jawab segala persoalannya dengan kebenaran, yang selalu Nabi akan memberikan bantuan syafaatnya pada hari kiamat. Pembela yang besar oleh sabtu Nabi Muhammad disebut pada hari yang akan datang, yakni hari kiamat, disebutkan syafaatul kubra. Syafaat yang besar ialah bantuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat yang mencintainya, terutama umat yang sering membaca salawatnya, kepada umat yang sering memuji-mujinya dengan melalui segala maulidnya, kepada umatnya yang selalu mengabdikan dirinya kepada Tuhan dengan duduk tadaru yang mengikuti segala ajarannya, baik bersifat fikhiyah maupun bersifat tasawuf maupun bersifat usuludin. Kesemuanya itu adalah bersumber daripada tuntunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijahirkan ke dunia, bagaimana pendapat-pendapat orang-orang Arab di semenanjung Arab itu? Karena ada orang yang kontra terhadap kelahiran Nabi, ada juga orang yang pro terhadap kelahiran Nabi besar Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan yang terakhir. Di mana di semenanjung Arab
Dinyatakan Tuhan dalam Al-Quran jahat kasabat aidian nas. Firman Tuhan menjelaskan tentang kejadian sebelum Nabi lahir. Telah nampaklah di lautan dan di daratan segala kehancuran dan kerusakan, kata Tuhan, akibat daripada perbuatan manusia. Di sekeliling Baitullah itu penuh dengan berhala-berhala menjadi penyembahan mereka. 113 berhala di dalam Baitullah itu. 2 berhala yang paling besar ialah Lata dan Uzza di Gunung Safa dan Marwa. Yang terbikinlah berhala itu daripada emas, kayu, perak dan sebagainya. Kesemuanya itu menjadi penyembahan kaum Quraisy pada waktu itu untuk memohon doa melalui berhala-berhala yang diciptakannya itu. Kesemuanya itu Tuhan sudah menyatakan, la syarikalah, tidak ada sekutu bagiku, tidak ada bagiku seperti berhala-berhala itu. Akulah Tuhan yang Maha Esa, wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu adalah Tuhan yang asa, bukanlah berhala dan sebagainya. Dengan kedatangan risalah nubuat yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyyin, kesudah-sudahan Nabi, untuk mengembalikan asas Islam sebagai salah satu kesayangan dan kecintaan kita. Dia membudi kepada kita, barang tentu kita sambut dengan kasih sayang yang sebenar-benarnya. Hal itulah kita renungkan kembali dengan adanya pada hari ini pemberian Anda semua untuk peringatan ini sebanyak apa yang telah dicantumkan dalam satu uraian daripada penitia pelaksana peringatan Nabi Muhammad SAW. Kalau diperhitungkan Anda 4.500.000 atau lebih itu bukan hanya hilang dan gaib begitu saja, bukan hilang begitu saja jadi untalan daging dan sebagainya. Bukan demikian, itu tidak hilang. Karena kita yakin dan percaya barang siapa beramal walaupun hanya sedikit amalnya, pasti akan dilihatnya pada hari kiamat yang akan datang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal daripada amal kebajikan yang baik, andai kata sekecil semut apapun juga, dia akan melihat dengan kelopak matanya nanti. Apabila mereka berbuat pekerjaan yang begitu jahat, walaupun sekecil apa, dia akan melihat menyata pada hari kiamat pada kelopak mata saya sendiri. Oleh sebab itulah, dengan adanya amal bakti, para majelis sapa yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberikan rahmat, semoga Tuhan memberikan berkah dalam kehidupan Anda, dan semoga dengan syafaat Rasulullah Anda semua panjang umur, kalau perlu 100 tahun. Dalam hal itulah peringatan yang kita peringati ini tidak lain harapan yang sebesar-besarnya bagi kita. Kita hanya mengikut sunnahnya dan perjalanan hidup. Walaupun perjalanan hidup itu berleko-leko bermacam-macam cara teknis dalam kehidupan, tapi kita jangan keluar daripada Islam, jangan keluar daripada panutan kita. Karena Islam sebagai tiang agama, tak ada suatu agama yang diterima oleh Allah terkecuali Islam. Oleh sebab itu dengan adanya perubahan di semenanjung Arab yang dinyatakan Tuhan, kesemuanya itu mereka itu adalah perbuatan yang biadab. Dengan datangnya risalah Nabi Muhammad SAW, berhala yang menjadi penyembahannya, segala apapun yang menjadi bid'ah pelaksanaan kerjanya pada waktu itu dihapuskan dengan melalui Al-Quran dan hadis. Semua pada waktu itu orang-orang besar di Mekah, orang-orang besar di Madinah, kesemuanya menyambut kedatangan Nabi dengan risalah yang benar itu. Ia berpegang kepada kejujuran Nabi, ia berpegang kepada keamanatan yang diamanatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, semua para Nabi itu dilantik dengan mendasarkan 4 perkara. Pertama, sidik Nabi Muhammad itu jujur. Kedua, amanah kepercayaan. Ketiga, petanah cerdas. Tabligh menyampaikan, tidak pernah menyembunyikan suatu apapun juga. Dalam hal itu Nabi Muhammad adalah risalah yang sebenar-benarnya. Oleh sebab itu menjadi pujian Tuhan dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwasanya engkau ya Muhammad mempunyai perangai, budi pekerti yang berluhur, budi pekerti yang baik. Semua orang-orang Arab pada masa itu memuja dan memuji, sehingga ia memberikan satu gelaran kepada Nabi Muhammad itu Aminullah, orang yang selalu dipercaya oleh Tuhan.
Ia diberikan Tuhan gelar Al-Amin, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang selalu berpegang kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh sebab itu, dengan adanya peringatan hari ini, peringatan risalah Nabi Muhammad SAW, semua sesuatu apa yang menjadi petunjuk, apa yang menjadi arahan bagi hadis Nabi maupun Al-Quran, semuanya kita pegang teguh sebagai landasan hidup kita berpijak untuk kemaslahatan kita, kebahagiaan kita di akhirat nanti pada masa mendatang. Karena semuanya dengan kebaikanlah menunjukkan salah satu amal yang sangat baik. Dengan kebaikan itu juga menyatakan sesuatu hal-hal yang mendapat kebahagiaan dalam alam akhirat. Dalam Al-Quran Tuhan nyatakan, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Ini firman Tuhan menyatakan orang yang berbuat kebajikan mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril ladzina amanu, kata Tuhan, kami banggakan bagi mereka-mereka yang beriman itu. Wa amilus salih, melihat mereka yang mengajarkan dengan amal solih, amal yang baik, pelaksanaan kerjanya baik, akhlak budi pekertinya baik, segala sesuatunya baik dalam pelaksanaan hidupnya, baik hal yang bertalian dengan dunianya maupun yang bertalian dengan pergaulan hidupnya, semuanya itu baik. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Tuhan memberikan satu penghargaan, Tuhan memberikan salah satu kemuliaan bagi manusia, ditempatkannya di dalam surga. Surga itu airnya di bawah surga itu mengalir bermacam-macam air. Semuanya itu adalah untuk kebahagiaan orang yang selalu patuh, orang yang selalu taat, orang yang selalu berbuat baik, orang yang selalu menjunjung tinggi atas kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu sudah menjadi janji yang mutlak bagi Tuhan. Tuhan tidak akan menghilangkan akan janjinya. Tuhan tidak akan menyalahi akan janjinya. Siapa yang berbuat baik, dia masuk surga. Siapa yang tunduk kepada risalah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad berhak untuk memberikan pembelaan pada hari kiamat yang akan datang. Maka dengan hal inilah kira-kira cukup sekian dalam uraian kami tentang hal yang berhubungan dengan peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga peringatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti tahun-tahun yang akan datang, kalau sama-sama panjang umur, kita mungkin juga tidak akan membeli hanya 10 kilo daging, tapi mungkin 1 kerbau atau juga 1 sapi. Karena peringatan itu lebih berbahagia bagi manusia, karena itu tanda percintanya kepada Nabi. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang mencintai akan daku, orang itu bersertaku, kata Nabi, di dalam surga. Harapan kita semua demikianlah. Semoga rahmat Tuhan kunjung datang, semoga hidayah Tuhan kunjung datang, sehingga rezeki meluas kunjung datang dengan rahmat dan redha Tuhannya. Dengan berkat kita memperingati baginda Rasulullah SAW dalam maulidnya serta risalahnya, semoga selalu menjadi tuntunan sepanjang masa, memberikan arahan kepada kita kepada jalan yang sangat sempurna dunia dan akhirat. Kira-kira cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqsamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Abdul Zikri Palamannahu la ilaha illallah. Ghafarallahu abdan qawla la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
وبينه في دار